Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MMD 2, dan saya Fijri Reski Nendarswari, NRP 093, ingin menyajikan proposal musyawarah masyarakat desa 2 di Kelurahan Limo. Nah, lanjut aja ke nama acara, hari, tanggal, waktu, dan tempat. Bisa dibaca sendiri ya. Acaranya yang jelas ada MMD 2. Kemudian latar belakang. Nah, jika diruntut dari awal, MMD 1 kan membuka data sekunder ya, yaitu data sekunder dari Kelurahan Limo. Nah, di MMD 2 ini melanjutkan dari MMD 1 yang menggali data sekunder diteruskan menjadi data primer. Jadi di MMD 2 ini akan membahas lebih lanjut tentang masalah apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, makanya metode ini digunakan dengan kuesioner door to door. Di Kelurahan Limo itu masalah apa aja sih yang kira-kira dirasain masyarakat. Setelah itu kita analisis, kemudian setelah dianalisis kita olah datanya, kita sajikan kepada masyarakat di MMD 2 ini. Kemudian kita diskusi apakah benar masalah ini tuh merupakan masalah yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan, atau validasi itu. Nah, setelah ada validasi juga, kita tentukan bagaimana prioritas masalahnya. Kemudian kita tentukan juga plan of action-nya dari si MMD 2 ini, dari si masalah tersebut maksudnya. Kemudian ada rencana keperawatan. Nah, rencana keperawatan yang pertama tujuan umumnya yang jelas, tersusunnya rencana kegiatan untuk menangani masalah yang teridentifikasi di Kelurahan Limo. Jadi setelah data sekunder dan data primer disatukan, kita tentukan masalahnya apa. Nah, setelah masalahnya itu sudah tahu, kita prioritaskan, kemudian pasti kita intervensi dong. Makanya di MMD 2 ini kita menentukan plan of action dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, ada terbinanya hubungan saling percaya antara mahasiswa UPN VJ dengan masyarakat di Limo. Kemudian ada tersusunnya kesepakatan dan komitmen untuk bersama-sama menanggulangi masalah di RW 4 Kelurahan Limo. Kemudian ada tersusunnya alternatif pemecahan masalah dan tersusunnya POA. Lanjut ke rancangan kegiatan. Nah, di rancangan kegiatan ada satu Topiknya yang pasti kita akan memaparkan hasil pengkajian yang sudah kita lakukan di MMD 2, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat dan pembentukan penanggung jawab baik dari masyarakatnya maupun dari mahasiswa. Dan kemudian kita tentukan program untuk masalah tersebut biar penanganannya juga sesuai. Nah, lanjutnya ada sasaran dan metode. Sasarannya pasti warga desa di Kelurahan Limo ya, ada ketua RW, ketua RT, kader, toma, dan perwakilan remaja atau karang taruna. Metode yang digunakan seperti MMD 1, ada brainstorming, tanya jawab dan diskusi, ada curah pendapat juga, ada media dan alat yang pastinya karena kita akan membuat POA, jadi kita butuh alat tulis untuk membuat POA bersama dengan masyarakat. Tapi kita arahkan bagaimana cara membuat POA tersebut. Kemudian ada flip chart atau PowerPoint yang isinya tentang data yang telah kita kumpulkan. Kemudian ada waktu dan tempat yang dilaksanakan di Kelurahan Limo. Selanjutnya ada strateginya itu ada 4. Ada pemaparan, karena topiknya adalah tentang pemaparan. Kemudian ada curah pendapat hasil dari pemaparan tersebut. Kemudian ada perencanaan rencana dari masalah yang telah didapat dan juga penyampaian hasil kesimpulan diskusi. Nah, ini ada setting tempatnya, bisa dilihat sendiri ya. Lalu ada pengorganisasiannya. Nah, pengorganisasinya tidak berbeda jauh dengan MMD 1. Masih kita butuh penanggung jawab, butuh penyaji untuk menyajikan data yang telah kita kumpulkan. Kita butuh moderator, lalu kita juga butuh notulensi, fasilitator, dan observer. Nah, di sini ada penanggung jawab saya sendiri, kemudian ada penyajinya ada 3 orang yang akan menyajikan data, observasi dan wawancara dari masyarakat. Kemudian ada moderator untuk mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan, notulensi untuk mencatat semua hasil diskusi dari awal hingga akhir. Kemudian ada fasilitator yang memfasilitasi peserta untuk mengungkapkan pendapat dan memfasilitasi peserta yang kurang aktif menjadi aktif. Kemudian ada observer yang mengamati jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Nah, ini ada susunan acaranya, ada pembukaan, sambutan, perkenalan dari mahasiswa, presentasi pengkajian oleh mahasiswa, tanya jawab tentang hasil pengkajian, kemudian ada diskusi penyusunan POA, pleno, diskusi akhir, dan penutup.
Kemudian ada kriteria evaluasi yang kita sudah tahu, evaluasi kan ada 3, ada evaluasi struktur, proses, dan juga evaluasi hasil. Nah, di evaluasi struktur yang jelas kita ingin adanya tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi baik dari LCD proyektor, slide PowerPoint-nya sudah 3 hari sebelum pelaksanaan sudah disiapkan. Kemudian ada undangan kepada masyarakat yang disebar 2 hari sebelum pelaksanaan. Kemudian ada permohonan penggunaan izin tempat di kantor kelurahan 3 hari sebelumnya sudah diberikan. Kemudian ada evaluasi prosesnya, 80% dari peserta MMD aktif dan dapat memberikan masukan dalam upaya pencegahan, penanganan masalah kesehatan terhadap kelompok masyarakat usia balita, usia sekolah, usia remaja, usia dewasa, usia lanjut, dan juga keluarganya. Kemudian adanya masukan dari masyarakat melalui TOMA dan kader kesehatan. Kemudian di evaluasi hasilnya, 80% peserta dapat mencapai kesepakatan dan komitmen dan hadir dan mampu mencapai kesepakatan bersama. Kemudian adanya rencana untuk menangani masalah yang teridentifikasi dapat disusun dan disepakati. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang mungkin dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.